wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rencang-rencang Cilegon Cornell News. Luar biasa. Malam hari ini saya sedang bersama sosok yang luar biasa. Dan juga masih muda ternyata. Orangnya masih muda ternyata. Tidak seperti yang di fotonya pas ketemu langsung. Karismatik. Artinya karakternya kuat banget lah. Langsung saja ini dia, Kang Haji Rohmat. Assalamualaikum. Siap, salam. Selamat malam. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Ini adalah Kang Haji Rohmat. Masih muda bukan ya? Emang kirain umur berapa gitu? Kalau nggak salah 73. Kejauhan ya. Lahiran 73 maksudnya. Oh gitu, itu juga. Berarti sekarang berusia? Saya kelahiran 88. 88. Kan 73 gimana? 88 berarti sekarang 35. 35. Bulan ini baru ulang tahun kemarin tanggal 2. Oktober. Iya. Selamat ulang tahun. Ulang Luar tahun. biasa. Ke 35. Bagus tuh 35. Gimana? Kesehariannya sekarang gimana? Keseharian seperti biasa. Kalau saya setiap hari sebenarnya kerja di bidang travel umroh. Wah, setiap hari saya memang seorang karyawan. Gitu ya. Tiap minggu nggak bolak-balik Mekah kan? Agenda sebulan sekali. Oh, sebulan sekali bolak-balik Mekah. Luar biasa, tiap bulan tuh ya? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa? Ada sesuatu yang tiap bulan gitu bolak-balik Mekah. Iya udah kayak Cilegon Jakarta aja kali ya. Itulah sebenarnya bagian dari sebuah tugas ya. Tugas. Kalau kita juga ibarat begini, kalau saya sih ngambilnya begini. Prinsip itu adalah kalau kita pengen sesuatu agar selalu kita ada di dalamnya. Gelutilah, jadikan hobi itu sebagai sebuah usaha. Jadikan sebuah sesuatu yang produktif. Maka itu akan terasa enak, terasa nyaman gitu. Artinya kalau teman-teman misalkan hobi sepak bola gitu ya. Kalau digeluti terus menerus insya Allah jadi timnas ataupun juga jadi pemain profesional kan begitu kan. Insya Allah bagus lah. Kalau cuma karena sekedar hobi aja senang-senang aja gitu. Itu prinsip yang gimana? Nah itulah yang nggak punya prinsip yang baik. Karena memang posisinya segala sesuatunya hal-hal seperti ini nih. Sebagai media, wartawan begitu kan. Kalau digeluti dengan baik, wah siapa yang nggak kenal sama si Najwa Shihab kan begitu kan? Itu dia. Artinya segala sesuatunya perlu fokus. Gitu. Gitu ya. Dan akhirnya sekarang hasil dari proses itu ada buah. Betul. Saya hobi jalan-jalan awalnya. Kalau jalan-jalan kan berarti harus ke travel kan? Iya betul. Gimana caranya kita jalan-jalan tetapi bukan ngeluarin duit tapi dapat duit kan begitu. Gitu. Jadi di domestik kemudian akhirnya bergerak di bidang umroh dan umroh pun juga orang-orang bayar dengan besar untuk bisa berangkat. Tapi kalau saya ya mungkin dapat royalti lah dari kita berangkat. Dari tahun berapa itu mulai? Sebenarnya kalau hitungan dari semenjak saya lulus saya sudah bergelut di dalamnya, tetapi masih ikut di orang dalam artian konsorsium gitu ya. Tapi sejak 2015 ada usaha keluarga di bidang ini dan alhamdulillah sudah resmi jadi PT yang legalitasnya dipertanggungjawabkan di Kota Cilegon. Luar biasa. Awalnya hobi jalan-jalan. Betul. Terus sekarang malah jalan-jalannya dapat duit. Ya gitu dia. Dan sekarang tiap bulan bolak-balik Cilegon Mekah. Itu tentunya. Gitu ya. Kok bisa ya? Karena fokus tadi itu. Ya betul. Karena kan kalau kata guru kita nih, kalau pengen badan kita terasa wangi, dekat sama tukang minyak wangi kan begitu kan. Kalau kita dekatnya sama tukang ikan ya bau ikan. Makanya ya kita dekatnya pengennya kitanya ngapain nih gitu loh. Kalau pengen sesuatu yang baik, dekatilah orang-orang baik. Tapi jangan sampai kita ini jadi sesuatu yang buruk karena kita dekat dengan orang-orang yang buruk. Tentunya begitu. Luar biasa. Awalnya jalan-jalan dan hampir tiap bulan. Bahkan bolak-balik Cilegon. Itu saya nggak kebayang itu tiap bulan ya. Tiap bulan tuh orang-orang kadang tiap bulan saya kadang ke Cilegon Serang nih tiap bulannya ke Cilegon ke Mekah gitu. Udah kayak deket banget ya. Ya karena bahkan orang ada bilang begini, emang nggak bosen ya gitu. Iya. Ya janganlah, kalau bosen jangan. Setiap orang ke sana kalau rindu benar-benar rindu. Apalagi kalau ini kita tarik ke belakang dulu ya. Artinya memang segala sesuatu itu saya sampaikan tidak semuanya harus dengan uang sebenarnya. Jadi ada orang yang mengatakan kita mau ke sana harus dengan uang dong gitu, harus punya uang banyak sebagainya. Enggak. Sebenarnya bagaimana kita.
gitu ya. Jujur saya kalau kayaknya kalaupun juga mau berangkat dengan pakai uang, kayaknya ya kalau tiap bulan kayaknya nggak mungkin juga gitu ya. Harus banyak tabungan dan sebagainya kan begitu, harus banyak yang diprioritaskan juga kan begitu. Tetapi memang ini karena lillahi ta'ala, Allah yang mengatur semuanya dan jalannya sudah begini, ya alhamdulillah. Harapan orang yang memang pergi ke sana, saya bisa berangkat dengan tanpa mengeluarkan biaya, bahkan saya dapat keuntungan dari itu. Mulai bisnis itu sejak bujangan kah? Atau ya betul, sejak bujangan saya sudah ikut sama kakak. Jadi ya biasalah dulunya nyetir gitu kan. Jadi pendampingnya apa gitu ya. Ujung-ujungnya kan karena kita bisa, kita dipercaya dan itu jalannya. Sekarang sudah berkeluarga kan? Sudah. Sudah. Berapa anak? Saya 2. Ya, luar biasa. Sama usia istri juga 30. Istri kelahiran 95. Berarti usia aja sekarang. Saya lama-lama di sini 95. Berarti beda berapa tahun tuh? Nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Berarti kalau misalkan ada pasangan yang bedanya 5 tahun, 7 tahun, cuma angka doang gitu? Ya itu semua angka doang itu. Bagaimana kita membawanya aja. Ya, kalau meskipun kita umurnya tuaan yang cewek juga kalau mau ribut aja kan gitu. Iya benar. Kan katanya sih ya ini pandangan umum gitu. Harus laki-laki harus lebih tua gitu dibanding perempuan. Iya betul. Ya kan saya juga laki-laki pemimpin. Ya karena memang posisinya kita sih melihatnya apa ya, karena seorang pemimpin kemudian juga sebagai kepala rumah tangga, ya memang leadernya memang ada di laki-laki kan. Masa iya gitu. Kecuali mungkin Rasul dulu, kalau ikutnya di Rasul Siti Khadijah pertama kali menikah dengan Siti Khadijah tujuannya dakwah kan gitu. Yang dinikahi juga janda, janda kaya gitu loh. Modal Rasul berdakwah adalah dari Siti Khadijah gitu loh. Mungkin kalau dengan tanpa Siti Khadijah ya nggak bisa beliau berdakwah gitu loh. Itu sih, itu kan sudah garis jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Betul berarti Nabi itu adalah suri tauladan banget. Ya betul. Jadi jangan kita melihat dari sisi ini aja gitu kan. Itulah memang jalan yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Segala sesuatunya memang sudah direncanakan karena Rasul adalah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak kan. Betul. Jadi penyempurna dari segala manusia adalah Rasulullah. Gitu. Patokannya adalah Rasul. Ya betul. Gitu. Karena manusia sempurna. Betul. Selain travel ada ini lagi? Mungkin ada juga kebetulan di tempat ini sambil promosi ya. Di syutingnya di tempatnya. Tempat ini kopi yang kita minum ini adalah produk dari Batigo Food and Cafe. Bukan promosi ini. Ya, hanya menyampaikan saja tempatnya di sini. Ya, ini Batigo ini adalah coffee shop. Ya, tempat kopi, kemudian juga ada foodnya, ada makanannya gitu ya. Tempat inilah mungkin tempat nongkrong saya. Jadi daripada nongkrong tempat lain di tempat orang, mending nongkrong tempat sendiri gitu kan. Jadi hobi ngopi saya, hobi nongkrong, ya udahlah buat kafe gitu, buat nongkrong dan buat kopi sendiri. Berarti kalau nyari Kang Haji di mana ya? Batigo. Ada di Batigo. Ada. Tiap harinya? Yang enggak juga sih. Takutnya Kang Haji di mana gitu ya. Haji mau ngopi nih gitu. Berarti ini punya sendiri sejak tahun berapa? Sejak 2021. 2021 berarti sudah 2 tahun. Ya, ini tempatnya gede luar biasa ini. Ini tepatnya di mana alamatnya? Ini di Ciwedus, lingkungan Pabuaran. Ciwedus masuknya di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Persis di sebelah di perumahan Bumi Rakata Asri. Bumi Rakata. Ini tempatnya ini pertama kali saya ke sini. Oh, baru pertama kali. Seriusan. Udah nikah? Belum. Saya sponsorin wedding di sini ya. Oke, asik. Gitu ya. Tadi saya habis ngobrol juga sama pimpinan di CCN gitu ya. Kamu usianya berapa sekarang? Kan saya sekarang 24. Kalau mau ikutin arahan saya nikah 27 katanya gitu. Iya gitu. Kalau patokannya saya 27. Ya, itu berarti gimana rencana yang Maha Esa aja. Mudah-mudahan segerakan. Luar biasa. Berarti ini adalah coffee shop. Kalau misalkan ada kegiatan apapun mau private di sini. Kalau di wedding sudah ada 3. Udah pernah nih? Sudah ada 3 pasangan yang wedding di sini. Mau jadi pasangan keempat? Yang keempat kalinya ke sini. Iya. Ya. Oke sih, tapi tempatnya luar biasa gede. Di bawah juga masih ada. Di bawah hanya musola, toilet dan dapur. Memang tempat ini saya set memang buat penyewaan venue ya, event-event. Oke. Malam minggu depan itu ada kompetisi Mobile Legend di sini. Iya. Malam Sabtu, malam Minggu. Pertama kali. Sudah kedua Mobile Legend itu. Iya. Jadi kita memang ya peruntukan anak-anak muda lah. Saya bilang kalau mau mengadakan kegiatan datang ke sini. Silakan. Tidak dipungut biaya.
saya kasih free gratis, gitu kan. Tinggal teman-teman bagaimana caranya meramaikan, kemudian juga hobi-hobi dari pemuda-pemuda di Cilegon, terutama di e-sport gitu kan. Kita support lah. Karena ya, seenggaknya meskipun saya hanya punya tempat nih, menyediakan tempat, itu kan bagi dari support. Gitu. Terakhir event di sini adalah? Terakhir event di sini kemarin anak motor. Anniversary, anak motor CB 150. Ngapain tuh? Atraksi? Anniversary, ulang tahun. Oh, gitu. Kemudian mereka mengundang dari luar daerah, kemungkinan ada sampai 300 sampai 500 motor datang ke sini. Masuk? Di atas. Oh, di atas. Iya kan? Kirain masuk sini. Agak sulit memang tangga ini. Luar biasa kalau tangga pakai apa eskalator ya. Cuma ya motornya benar dimasukin ke bawah gitu. Ada? Kan? Iya, diangkat juga dia kan gitu. Oh. Karena memang posisinya di sini mereka ngambil tempat yang luas sebenarnya gitu kan. Akhirnya ngambillah tempat di sini karena memang untuk bisa menampung di atas 100 orang kan begitu. Iya. Tapi nih kalau ngumpul semua sini kayaknya satu kota Cilegon cukup kali ya. Ya, kalau buat kampanye aman lah. Itu kayaknya di ending aja tuh. Dan juga tadi saya ngebaca sekilas Kang Haji Rohmat ini sebagai DPD Laski. Ya. Ini baru pertama kali ngedengar. Laski apa? Ya betul. Ini saya juga tahun pertama saya menjabat. 2022 Musda. Oke. Ya kan? Sampai sekarang nih berarti tahun ke 2023 ya. Insya Allah tanggal 27 saya baru dilantik nanti. Oktober ini. Tanggal 27 besok saya baru dilantik. Tapi musdanya sudah lama gitu. Karena memang ada sesuatu di pusat yang akhirnya membuat kita terhambat gitu. Cuman ini tidak jadi hambatan buat kami pengurus DPD Laski untuk melakukan sesuatu gebrakan dalam sebuah organisasi selaku kegiatan. Baru malam ini saja saya sebelum podcast ini habis. Karena kan tadi di atas ramai. Ya betul. Jadi Laski itu adalah sebuah wadah. Untuk lembaga seni dan qasidah. Yang seni dan qasidah. Islami tentunya. Kalau di luar Islami berarti? Di luar Islami tidak meliputi itu. Okay. Ya, mungkin di luar ada kali ya kesenian yang mungkin ada menaungi lagi. Kalau Laski khusus yang Islami kayak hadroh kayak gitu. Iya betul. Marawis juga masuk gitu ya. Kemudian sholawat juga masuk gitu ya. Gitu. Pokoknya seni-seni Islami dan qasidah. Tempatnya di Laski. Tempatnya di Laski. Periode sampai tahun berapa? Periode 2026. Berarti 2022 berarti 23, 4, 5, 6, 7. 5 tahun. 5 tahun. Luar biasa. Kita jalan-jalan. Saya hobi sebenarnya. Kembali lagi saya hobi karena hobi di musik, gitu kan. Saya hobi di musik. Dulu memang waktu di pesantren juga saya ikut qasidah kan begitu kan. Jadi ya kalau ngeband saya nggak bisa gitu. Cuman hobi juga. Oke. Kalau untuk ya nyanyi have fun bisa lah. Makanya kan di Batigo pun juga kita sering mengadakan ada live musik bahkan sering kegiatan-kegiatan event yang memang tim-tim band indie lokal gitu kita tampilkan di sini juga sering gitu. Karena saya hobi juga di musik. Tidak hanya musik di musik-musik Islami ya. Artinya yang modern pun juga saya hobi lah. Apa biasanya main apa kalau musik modern? Saya nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. Ya cuma seenggaknya jadi backing vokal bisa. Oh gitu, backing vokal. Gitu. Berarti Laski itu ada sebuah wadah tempat di mana yang hobi juga tentunya. Hobi yang Islami gitu. Ya silakan gabung ke Laski. Betul. Nggak ada apa tahapannya seperti apa? Oh nggak ada. Kita semuanya kita cover, semuanya terbuka. Kita welcome untuk siapapun juga. Yang terutama adalah memang ini kita ambilnya ini adalah kesenian yang tradisi lama, adat. Iya betul. Kalau saya dulu orang tua saya, kakak saya gitu kan ikut di qasidahan itu. Dari dulu zaman saya lahir itu sudah ada gitu loh. Jadi ini adalah peninggalan orang-orang terdahulu kan gitu, pada saat ini. Nah, kemudian tugas kami di Laski adalah untuk menjamin bagaimana keberlangsungan adat ini, keberlangsungan seni budaya ini. Terus kontinu. Ya seni budaya gitu. Artinya Kota Cilegon orang tua siapa yang nggak tahu qasidah gitu. Betul. Mungkin karena orang-orang baru yang akhirnya Mas nih nggak saya baru tahu nih Laski nih gitu. Karena memang tidak ada di lingkungannya mungkin kan yang akhirnya
kita tidak tahu mengetahui itu. Anda DKM doang itu udah Iya kan begitu kan, nah, itu dia. Taunya kan bukan laski itu, bahkan kosidahan aja. Kosidahan, risma. Ya, makanya ini tugas kami untuk bagaimana cara mensiarkan ke masyarakat agar memang laski ini diketahui oleh masyarakat umum yang memang di dalamnya adalah seni kosidah itu. Berarti setiap kotanya ada laski? Ada, sampai ke pusat. Kita pengurus kalau di kota namanya DPD. Kemudian nanti ada DPW sampai ke DPP. Kita ini ke satu kesatuan sampai di tingkat pusat. Bahkan nanti kita di tanggal 9 November nanti akan ada event nasional. Tempatnya di DKI Jakarta. Iya, tuan rumahnya DKI Jakarta. Nanti kita akan provinsi dulu pada tanggal 1 November di Lebak. Ya. Jadi tadi pun saya melaksanakan kegiatan itu adalah tahapan seleksi untuk peserta yang akan mewakili DPD Laski Kota Cilegon untuk tingkat provinsi. Berapa orang yang di? Itu kurang lebih untuk rebana klasik, ada rebana klasik. Rebana klasiknya ada 4 tim. Kali 11 itu sudah 44. Kemudian bintang vokalis ada 6, 12. Sekitar ada 50 lebih lah yang akan kita kirim peserta ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat nasional dan bisa bawa nama baik Kota Cilegon. Full dibiayain sama? Enggak. Enggak. Kalau biaya kami katakan enggak. Sejarah dari dulunya memang kita biasa cari sendiri gitu loh. Makanya tugas kami pengurus yang saat ini bagaimana caranya, bukan apa ya, kita benar-benar buktikan kepada masyarakat Kota Cilegon, kita buktikan kepada pemerintah Kota Cilegon bahwasanya kita punya kontribusi dalam benar-benar mensiarkan seni kasidah, yaitu adalah seni budaya yang ada di Kota Cilegon tentunya begitu. Nah, ini kan bagian tugas dari mereka sebenarnya. Kita bantu lah. Ya. Nah, dengan kita bantu, jangan sampai pemerintah lupa dengan itu. Ya, mudah-mudahan sih kita akan lihat nanti tanggal 27 kita akan mengadakan kegiatan Festival Qasidah dan Sholawat tingkat Kota Cilegon. Akan kami undang wali kota dan ketua DPRD mungkin, dan kami sampaikan visi misi ini. Visi misi. Ya, betul. Karena ya kuotanya cukup banyak, 50-an. Iya. Gimana tuh pakai travel? Ya, nah, sebenarnya itu kan apa namanya, ini apa ya, masing-masing cabang lah. Makanya kan nggak jauh dengan MTQ begitu lah. Kalau MTQ kan juga begitu. Ada cabang sarhil, ada fahmil, ada tilawah kan begitu. Kita juga ada bintang vokalis pop religi, bintang vokalis gambus gitu kan, rebana klasik remaja, rebana klasik dewasa. Ada tingkatan. Ada tingkatan. Jadi buat anak-anak juga bintang vokalis itu ada begitu. Nah, sebenarnya banyak sekali. Dan ini ternyata giroh masyarakat sangat luas, sangat tinggi gitu loh. Artinya ya ini tugas dari Dikbud sebenarnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Ya memang tugasnya untuk melestarikan budaya ini, kesenian ini gitu ya. Cuman kami bantu lah. Gitu loh. Dan mudah-mudahan juga pemerintah paham dengan hal ini dan bisa membantu kami dalam menjalankan program-program yang sudah kami rencanakan. Karena memang hampir setiap DKM kali ada qasidah kayak gitu, setiap tempat rismanya itu ada. Ya, sebenarnya seharusnya itu kita kalau di remajanya mungkin sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, anak-anak SD juga sudah banyak tuh. Gitu. Ya, kalau kegiatan-kegiatan festival kesenian misalkan di tingkat anak-anak FASI ya, kalau nggak salah, Festival Anak Soleh Indonesia gitu ya. Ada qasidahnya. Itu buat anak-anak tuh. Kemudian juga ibu-ibu majlis taklim gitu kan. Nah, itu tuh. Dan malah saya berharap nih, mudah-mudahan ada yang mendengar juga, para pemangku kebijakan. Saya inginnya adalah Laski ini bisa bersinergi dengan pemerintah saat kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran, MTQ. Karena ada beberapa kabupaten kota yang di Indonesia tentunya, bahkan Kalimantan. Kalau Kalimantan tuh hampir rata kabupaten kotanya semua berkolaborasi saat MTQ tingkat kabupaten kota dengan Laski. Jadi saat MTQ itu ada kegiatan qasidahnya gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi bahan percontohan dan Cilegon bisa melakukan ini. Amin. Betul, Laski ini gede banget ternyata. Kok saya merasa berdosa baru tahu gitu. Iya. Itu dia, makanya kan tugas kita. Iya. Dan ini jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita berhenti. Ya, artinya saya juga bangga dengan teman-teman, senior-senior. Kakak kelas saya dulu zaman sekolah, begitu kan, melihat masih semangat, begitu kan. Ya, artinya kenapa kita tidak semangat dengan mereka. Ibu-ibu juga yang anaknya banyak, cucunya banyak gitu ya. Dia
semangat latihan, kemudian juga ikut perlombaan sebagainya, masa kita tidak, kan begitu. Artinya tetapi sekali lagi tujuan kami adalah karena memang kesenian ini adalah kesenian budaya. Dan saya lebih senang di kebudayaan gitu kan, keseniannya, dan memang kita dorong mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang baik, betul, yang memang kontribusi buat masyarakat Cilegon. Warisan budaya. Betul. Warisan karena ya, harus. Kalau kita berhenti ya sudah, anak cucu kita tidak akan tahu dengan budaya ini. Betul. Wah, nggak kebayang tuh fenomenanya kalau misalkan sebuah kebudayaan berhenti gitu aja. Kayak ya artinya kasihan nilai-nilai yang apa namanya, kebudayaan Islami gitu. Tapi kalau di kota Cilegon ini apakah masih minim gitu perihal kebudayaan Islami? Sebenarnya kalau dibilang minim tidak ya. Karena memang kita dulunya sebagai kota santri sebenarnya. Betul. Zaman saya itu disebut kota santri sebelum kota baja. Gitu loh. Jadi sebutannya kota santri dulu, meskipun sekarang Pandeglang mungkin lah. Ya. Cuman memang Cilegon juga kota santri, karena siapa yang nggak tahu Al Jauhar Tunakiyah? Ya. Siapa yang nggak tahu Al Khairiyah, kan begitu kan? Artinya itu adalah ulama-ulama besar ada di situ semuanya, kan begitu. Artinya itu sebagai kota santri, makanya seni budaya Islam pun juga dari dulu sudah ada. Nah, dengan bertambahnya waktu, zaman yang berubah, kan begitu kan, yang akhirnya apalagi Cilegon ini adalah pintunya Pulau Jawa. Betul. Dari Sumatera kan datang ya kan. Transit dulu. Ya, kemudian juga Banten, di Tangerang juga dari beberapa daerah. Soekarno Hatta itulah pintu gerbangnya memang dari luar untuk menuju ke Pulau Jawa, kan begitu lah. Ya mungkin salah satunya ke kota Cilegon yang akhirnya berubah lah. Anak-anak kita, para kaum remaja yang mungkin juga usia-usia yang milenial, kaum Z ya, generasi Z-nya ya mungkin sudah tidak tertarik lagi dengan hal itu. Karena apa? Karena yang dulu-dulunya orang tuanya ataupun senior-seniornya tidak memperhatikan untuk pelestarian budaya ini. Makanya harapannya sih memang kita adalah salah satu wadah yang memang membantu pemerintah Kota Cilegon untuk melestarikan budaya ini. Gimana cara merawat Laski ini terus continue sejak tahun berapa Laski? Semenjak Cilegon jadi Kota Cilegon. Ulang tahun berapa Cilegon? 23 kalau salah lupa. 24 kan. Ulang tahun Cilegon ya? Dari 2000? Tahun 2000. Ya, jadi itulah Laski berada. Betul. Gimana cara merawat? Bahkan saya tadi cek historinya. Dari 99 itu, tahun 99 Kota Cilegon sudah mengutus tim Laski untuk tingkat nasional saat itu di Jakarta. Dari mulai tahun 99. Tadi sudah saya cek sejarahnya. Siapa sosoknya? Ada senior-senior kita yang memang saya masih berterima kasih sekali ya sama sosok seorang yang memang sekarang saya jadikan sebagai Dewan Pembina di DPD Laski Kota Cilegon, karena beliaulah yang memang semangat untuk membina kita semuanya. Dari mulai kita kecil sampai sekarang ini beliau masih semangat terus gitu loh, untuk kontribusi untuk Kota Cilegon. Itu Kang Asep Yusuf Jamjami itu, beliau adalah senior masternya Qasidah di Kota Cilegon itu. Iya. Dan tadi juga ada dan beliau yang sering bawa kita ke tingkat nasional untuk membawa nama baik Kota Cilegon. Dan hampir selalu itu mendapatkan juara kedua dalam setiap event itu. Jadi selalu mendapat terbaik 2 gitu loh. Karena memang posisinya adalah berarti kita diperhitungkan. Sama di kabupaten kota di provinsi lain kita diperhitungkan. Gitu. Karena mungkin historisnya adalah Cilegon kota santri. Saatnya ya silakan, ini adalah panggung kalian. Bagaimana caranya supaya kebudayaan Islami tetap eksis dan juga tetap kontinu tiap tahunnya. Cilegon ya semoga sih harapannya bisa juara. Karena kan tadi kan baru hampir. Iya. Makanya target kita sekarang saya bilang nanti target kita adalah juara 1 ya. Pokoknya jangan sampai nanti ada yang kosong. Semua cabang kita isi gitu tuh. Mumpung kita jaraknya deket nih gitu tuh. Kalau nggak ada pembiayaan dari pemerintah, bagaimana sih kita berangkat? Gitu aja. Gimana cara kita berangkat gitu loh. Artinya segala sesuatunya kita bisa ambil solusi, kita bisa musyawarahkan,
insya Allah lah tidak ada kata menyerah meskipun pemerintah tidak support dengan kegiatan kita. Total di Laski ada berapa anggota? Anggota ada 45. 45. Ya. Termasuk pengurus segala macam. Ya, pengurus-pengurusnya itu semuanya ada 45. Pembina tadi tuh? Dewan pembina ada 3 orang. Kita ambil ada para tokoh-tokoh yang di seni budaya Qasidah tentunya. Termasuk Pak Ketua Dewan pun juga kita jadikan ke Dewan Penasehat. Ya kan? Artinya dari pejabat pemerintah agar ikut andil dalam kepengurusan Laski. Gitu. Luar biasa. Berarti Laski ini saya merasa berdosa ya ternyata Laski yang setiap kotanya ada gitu. Sampai pusatnya di Jakarta Pak? Pusatnya di Jakarta. Saya baru kemarin di tanggal 28 September itu Rakernas di Tangerang. Kita Banten sebagai tuan rumah. Jadi yang hadir saat itu ada 26 provinsi se-Indonesia. Termasuk Cilegon? Termasuk Banten. Kebetulan karena kita tuan rumah, jadi saya selaku ketua DPD ikut hadir di sana sebagai jadi peserta juga. Karena ada sertifikasi Dewan Juri. Jadi kita mendapat sertifikasi untuk sebagai juri sampai tingkat nasional. Jadi pelatihannya ada sekaligus Rakernas saat itu. Kalau nggak ada sertifikasi nggak bisa ngejuri. Ya, kan juri juga nggak bisa sembarangan jadi juri kan. Iya, gitu. Betul. Jadi semuanya ada sertifikasinya gitu. Karena memang ya ada ilmunya kan, nggak bisa main menilai-nilai aja kan begitu. Capaian tertinggi dari Laski DPD Kota Cilegon adalah mengikuti kegiatan tingkat nasional dan meraih juara kedua. Ya. Dapat tuh hadiah. Ya dapat hadiah dari sana. Dari sini nggak ada. Dari sini nggak ada. Iya. Kemarin kita bawa remaja putra Rebana Klasik, ya kan? Dapat juara 2 tuh di Karawang. Kalau Rebana Klasik? Rebana Klasik itu qasidahan, ya, tapi remaja-remaja yang seusia maksimal 24 tahun. Maksimal 24 tahun. Minimalnya nggak ada? Minimalnya nggak ada sih sebenarnya, tapi dari mulai umur 18 lah gitu, lulus SMA ya begitu. Klasik sebenarnya. Rebana Klasik. Itu kita mendapatkan juara 2 gitu. Yang lain tuh, nunjukin kalau dia dapat penghargaan dari pemerintah setempat begitu kan. Pulang-pulang disambut kan begitu. Di sini ya berangkat aja kagak dikasih uang saku gitu kan. Pulang-pulang apalagi padahal yang dibawa adalah nama Kota Cilegon. Tapi saat itu bukan kepengurusan saya, tapi sebelumnya. Makanya ini adalah tanggung jawab saya selaku ketua DPD nih, bagaimana caranya nanti ketika kami mengirimkan peserta ini, mudah-mudahan pemerintah melihat bahwa ini warga Cilegon loh. Ini membawa nama baik Kota Cilegon loh, gitu loh ya. Apa yang kami berikan itu sebatas bisa membawa nama saja gitu. Tapi mudah-mudahan pemerintah juga bisa menghargai kerja keras kita. Meskipun bukan dengan uang ya, gitu loh. Artinya sesuatu itu ya bisa ditunjukkan dengan hal-hal lain. Begitu lah. Luar biasa. Artinya ya tadi ya saya masih keinget yang bagaimana caranya 50 orang ini harus berangkat. Itu 50 orang kan nggak sedikit. Iya, betul. Ya kalau kita kasih makan juga kan kalau itu. Iya. Makanya kan ya mudah-mudahan bisa ngelirik lah. Artinya kita juga pengen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dikbud ya sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya ke pendidikan dan kebudayaan. Mudah-mudahan bisa memperhatikan ini dan sampai ke telinga Pak Wali Kota dan bisa memperhatikan kerja keras kita sebagai DPD Laski, karena emang budaya ini sekali lagi penting untuk di pemerintah, sangat penting sekali. Karena dengan budaya hilang itu, maka keindahan dalam sebuah kota tuh hilang juga. Iya. Contoh misalnya jangan qasidahan deh, silat. Pencak silat ada IPSI di dalamnya, gitu kan. Kalau tidak benar-benar bisa merangkul IPSI, pencak silat kemudian hilang saja di Kota Cilegon begitu ya, sudah tidak ada lagi sesuatu yang dibanggakan dari Kota Cilegon. Jawara Banten kan begitu kan, silatnya nggak ada kan begitu. Kemudian qasidah misalkan, seni budaya Islam yang dulunya kota santri hilang begitu saja kan. Ini ada sebenarnya tugas pemerintah gitu. Kita sih bisa aja diem, ya kan, bodo amat tuh kan begitu kan, tapi nggak begitu. Karena kami juga adalah merasakan bahwasanya punya tanggung jawab sebagai masyarakat Kota Cilegon yang peduli akan kesenian di kebudayaan Islam. Tapi kan katanya gini, apa sih alasannya seseorang datang ke sebuah tempat ya
pandangan utamanya adalah perihal kebudayaannya gitu. Kalau kata orang sih kayak itu. Orang berbondong-bondong datang ke Bali pengen melihat sebuah kebudayaan. Iya, betul. Sepakat. Sepakat. Sangat sepakat. Kenapa saya sepakat? Alhamdulillah orang Cilegon di Laski nih ya. Itu didatengin dari beberapa provinsi untuk berlatih di sini. Bahkan kita sering mengutus pelatih dari kota Cilegon sampai ke Kalimantan. Dengan berapa lama? Kalimantan itu sering lah. Kalau kita Kalimantan sering. Bahkan dia sampai seminggu di sana ngelatih. Karena melihat skill Cilegon yang memang secara nasional sangat diperhitungkan. Jadi akhirnya melihat itu, siapa pelatihnya, diambil, dibawa ke sana, ngelatih di sana. Ya kita yang di sini tidak diperhatikan. Gitu loh. Bahkan dia di luar provinsi diambil kan begitu kan. Dihargai kan begitu kan. Dan pelatih asuhan-asuhan dia, tim didiknya banyak di sana. Pemerintah hanya support. Pernah batiku kedatangan dari Bupati Kalimantan Utara saat itu. Di daerah Kalimantan Utara bupati apa, kabupaten apa, datang ke sini. Ya, dia datang pengen ketemu sama pelatih Qasidah. Main gabus di sini, kemudian saat itu diundang saat MTQ di Kalimantan. Dihargai di sana. Gitu loh. Artinya ini juga perlu perhatian dari pemerintah. Jangan sampai ini kita warga Cilegon di kesenian Qasidah ini lari ke provinsi lain, ke daerah lain karena memang tidak dihargai di sini. Gitu. Padahal mereka benar-benar sangat perhatian lah. Sekali lagi kita cukup minta perhatian aja dulu. Ya gampang masalah duit lah. Pemerintah sangat mudah kan cari CSR atau apalah, gampang lah begitu kan. Kalau pemerintah sudah support. Tinggal kita diperhatikan aja dulu. Ya, sepakat. Perhatian dulu ya, bentuk apresiasi dulu. Iya. Makanya itu adalah salah satu. Makanya saya pengen bareng-bareng sama teman-teman yang memang bergerak di budaya, ya apapun itu lembaganya, apapun itu wadahnya, kita bareng-bareng mendorong masyarakat Kota Cilegon agar cinta dan kebudayaan. Kemudian juga karena kita mendorong juga ke pemerintah agar perhatian kepada kebudayaan. Sekali lagi kita bisa saja kalau mogok budaya, betul aja mogok budaya, kita diam, nggak usah ngapa-ngapain deh, sudah semua diam. Dalam arti masyarakat yang kita nih sebagai masyarakat yang peduli akan budaya, udah diem aja udah deh, nggak usah punya kegiatan, nggak usah melakukan sesuatu hal yang nggak usah. Coba pemerintah mau apa? Nggak bakal bisa apa-apa. Paling orang dinas kerjaannya kunjungan, ya kan? Kemudian kunjungan kerja lah, dinas luar lah, apa begitu aja lah. Kemudian diaplikasikan, kita juga yang dipanggil kan begitu. Nah, inilah salah satu memang bentuk perhatian pemerintah kepada kita, harusnya begitu. Makanya saya butuh lah wakil-wakil rakyat, terutama selain wakil rakyat juga terutama pemimpin daerah yang peduli akan kebudayaan di kotanya sendiri. Itu poinnya lah, sangat penting sekali. Betul. Dan juga saya tadi ngelihat gitu di jalan pas scroll sini, ini bukannya nanti yang podcast sama saya gitu. Oh gitu. Apa lihat apa? Foto gitu. Oh, foto. Loh. Lagi ini. Apa? Ntar ngopi dulu lah. Kayaknya enggak ini, ngopi dulu lah. Ini bahasanya udah panas kayaknya gitu kan. Iya. Biar adem ya. Perasaan kemarin dari Bawaslu sampai Pol PP lagi keliling-keliling, dia lagi bongkarin gitu kan. Cuman ya ada beberapa yang nggak dibongkar kan gitu. Masih kelihatannya mungkin aja. Tapi di bawahnya itu bukan DPD Laski tuh. Oh ya. Haji Rohmat, beda tuh, bukan DPD Laski. Itu dia, itu marketing maksudnya. Jadi kalau Bawaslu nggak bisa bongkar tuh. Karena pas saya nggak ada logo partai, gitu kan. Jadi nggak bisa. Gitu. Makanya kalau lewat PCI ada yang lain sudah dibongkarin, saya masih ada gitu. Kalau dibongkarin saya gugat gitu. Karena masalahnya tidak ada logo partai, gitu kan. Yang penting secara personal branding dapat lah. Dapat gitu. Itu dulu. Luar biasa. Berarti ini ya gede, dan juga mungkin semoga pemerintah bisa memperhatikan, setidaknya memperhatikan dulu, kemudian bentuk apresiasinya ya itu dipersilakan aja apapun itu bentuknya gitu. Tapi pemerintah mungkin ada sedikit apresiasi untuk sampai saat ini gitu. Untuk di Laski? Ya. Sampai saat ini belum ada. Dari tahun 99. Mungkin kalau di periode sebelumnya mungkin ada. Tapi saya dengar sendiri cerita dari senior yang memang dulu
Spurs, Laski, dan bahkan sampai ke nasional, mereka pernah ada cerita sedih saat pulang dari tingkat nasional, kalau nggak salah di NTB, kalau nggak salah. Ya. Di NTB, nanti mungkin bisa diluruskan ya. Tetapi yang pasti ini adalah kegiatan eventnya nasional. Di NTB. NTB. Pulang-pulang nggak ada ongkos. Mau pesawat terbang nggak ada ongkos. Akhirnya jual rebana. Alat rebana yang dia pakai dijual untuk bisa pulang ke Indonesia, ke Cilegon. Coba. Ya kan? Itu mendapatkan juara kedua saat itu. Apa? Artinya ini kan miris gitu dengarnya ya. Berangkat nih kemarin aja proposal kemana-mana, bahkan ada timnya itu jual kaos. Saya dapat kaosnya dari salah satu lingkungan di kota Cilegon. Ada Risma ya, remaja Islam Masjid, masih remaja-remaja, dia mewakili kota Cilegon sebagai tim qosidah di tingkat nasional. Ya. Tapi untuk bisa dapat ongkos ke sana, uang saku, dia jual kaos. Bikinlah kaos tim qosidah, kemudian dijual masyarakat, untungnya itulah buat uang saku. Pemerintah yang saya tahu hanya sedikit saja memberikan sumbangsihnya, dan menurut kami itu tidak layak lah untuk diberikan kepada pemuda-pemuda masa kota Cilegon yang mewakili kota Cilegon di tingkat nasional. Ya. Itu dia. Artinya apa bedanya sih dengan para atlet-atlet gitu kan? Ya. Yang memang membawa nama kota Cilegon juga di tingkat nasional, ya, dalam pekan olahraganya kan, ya, begitu kan? Sama kok. Jangan bedakan dengan kesenian. Ya. Jangan bedakan dengan budaya-budaya kita gitu. Ya. Sama saja membawa nama baik kota Cilegon. Nggak ada bedanya kan, begitu kan? Cuman beda tempat saja. Beda tempat. Itu aja. Itu jual rebana, alat, ini kan senjatanya kan? Iya, senjata, tapi pas saat pulang. Iya, pada saat pulang. Saat pulang, karena nggak punya senjata ongkos, perangnya kan, senjata perangnya dijual gitu loh, untuk pulang. Ya. Sampai nangis. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Makanya ini apa ya? Saya juga pengen ada cerita-cerita dari yang lain ya. Yeah. Mungkin kalau di kebudayaan dari teman-teman Dewan Kesenian dan Kebudayaan gitu ya, kalau ada ya. Artinya pengen dengar juga sesuatu hal-hal yang memang bergerak di wadah ini, di kebudayaan ini ataupun kesenian, yang memang kayaknya hampir sama. Ya. Menangnya kenapa saya ingat kalau dulu saya ikut di Duta Seni KS di RC, saya ikut 2010 saat itu, tapi alhamdulillah gitu loh. Enak banget, kenapa? Karena punya perusahaan gitu loh. Beda dengan punya pemerintah. Enak banget. Baru kali itu waktu Posko pertama kali groundbreaking ya waktu itu ya. Saya jadi penampil tuh saat itu 2010. Gitu kan. Kemudian Pak Menteri pulang-pulang itu tampil situ aja, pulang-pulang udah dapat duit gede. Saya bilang, gede amat ini duit gitu ya. Kalau main qosidahan saya paling dapat berapa kan begitu. Tapi ini gitu, luar biasa gitu loh. Makanya sampai KS masih kuat sampai sekarang pun juga di RC itu ya, karena memang meskipun KS-nya kondisinya saat ini begitu ya gitu. Tetapi untuk di kesenian sangat support gitu loh. Dibandingkan gitu loh dengan berada di bawah pemerintah Kota Cilegon. Kemarin juga RC habis ngadain acara. Nah itu dia, saya dengar sih gitu ya. Datang tapi. Kebetulan saat itu saya di Tangerang, acara Rakernas. Pas saya berbarengan. Saya ke sana sama teman-teman. Pada 28 29. Alumni juga? Enggak, kan saya teater kita, tapi kolaborasi, mendukung lah teman-teman RC. Kadang kita sering kolaborasi sih. Ada kegiatan ini RC ya, kita komunitas lainnya mendukung, satu sama lain mendukung. Jadi ya senang sih, kita senang aja lah gitu kan. Artinya ya lagi-lagi mudah-mudahan sekali lagi ya, Pak Heldi kan suka nyanyi nih gitu ya. Suka dong kesenian gitu kan. Ya perhatikanlah orang-orang yang suka nyanyi kan gitu. Sekali-sekali mau nyanyi apa Pak Heldi qosidahan gitu nyanyi gitu ya. Jangan oh Tuhanku cinta dia aja kan. gitu ya. Ngopi dulu. Nggak panas. Aman ya. Laski keluarga sudah dibahas semua, panjang ya berarti cerita Laski. Bisa sampai berapa bab tuh? Sampai berapa SKS itu nggak tahu. Sebenarnya ya nggak, kita lebih lingkup besarnya ke kesenian sih. Saya mau ngehantam ke situ ya. Karena memang posisinya lihat aja lah. Sekarang kalau Agustusan gitu. Agustusan itu ada beberapa daerah yang maunya organan terus. Ya. Ada beberapa daerah yang maunya
ya dangdutan lah begitu Biduan, kan. Iya, kan begitu kan. Tapi ada juga saya kaget daerah kemarin di Kecamatan Purwakarta. Saya kaget sekali. Itu dalam sebuah lingkungannya padahal satu RW doang. Ya. Itu lomba qasidahan ada 5 tim, ada 10 tim gitu. Jadi alhamdulillah tuh itu bisa jadi bahan percontohan lah buat daerah lain gitu kan. Daerah Kecamatan Purwakarta di kebudayaan dia sangat-sangat ini sekali lah menjaga lah begitu ya. Artinya mendukung enggak apa ya sembarangan membuat sebuah acara yang akhirnya tidak ada kesan mendidik buat anak-anaknya kan begitu kan. Gitu. Yang saya juga salut begitu kan. Dan tapi beberapa daerah lain ya pengennya ya buat apa ya hura-hura aja kan begitu tuh. Wow, musik lah, ngerege lah, apalah kan begitu. Ngambil artis dari mana kan. Tapi di daerah lain di Purwakarta itu saya senang banget. Saya sempat datang beberapa tempat yang undangan Laski ya, dengan kegiatan yang memang mendukung seni budaya di Kota Cilegon. Kalau program tahunan besarnya Laski apa? Kita program tahunnya menggelar event kegiatan festival seni qasidah tingkat Kota Cilegon. Semua kategori dari mulai anak-anak, remaja, dewasa sampai ke ibu-ibu. Tahunan. Tahun ini udah. Tahun ini kemarin sudah ya. Nanti nih tanggal 27 besok ya. Itu khusus majelis taklim. Oh. Nah, jadi kita kemarin pada waktu pas di Ramadan kita mau di kegiatan di tingkat remaja gitu kan. Kemudian nanti nih di tanggal 27 di gedung DPRD Kota Cilegon kita mengadakan festival qasidah dan sholawat. Jadi kalau mau ikut daftar ya majelis taklim boleh nanti di apa namanya tanggal 27 itu. Gimana cara menghubunginya? Nanti ada kontak personnya, ntar saya minta CCN untuk ini ya apa namanya apa ya di publish gitu ya biar teman-teman yang hobi tentunya di kesenian ini bisa ikut memeriahkan. Ada sosial media Laski? Ada sosial media Laskinya ada. Instagram ada. Apa namanya? DPD Laski Kota Cilegon. DPD Laski Kota Cilegon. Boleh tuh DM ya? Iya, DPD. Kang Haji saya mau daftar gitu. Iya, ada nanti situ sudah di post kok. Ada Mas? Iya. Ada panitianya bisa dihubungin gitu ya. Ya alhamdulillah ini salah satu support juga. Salah satu support dari wakil rakyat. Gitu. Ya, disupport oleh wakil rakyat sebagai ketua dewan sekarang gitu kan. Makanya tempatnya di gedung dewan. Iya. Gitu. Ya kita cari seseorang yang memang support sama kita aja. Betul. Selagi bisa menyediakan, betul. Ya silakan aja. Gitu. Siapapun itu. Ya kita welcome lah. Paski ini berada di semua golongan. Mau golongan biru, kuning, hijau gitu tuh. Yang penting bisa membawa kita kebaikan. Ayo lah, bareng-bareng. Karena demi menjaga kebudayaan. Betul. Apapun bentuknya, selagi hal baik dan positif ya fine aja. Gitu. Kang Haji, apakah ada tertarik gitu untuk tadi menyalonkan? Apa tuh? Soalnya tadi saya lihat itu. Betul itu. Oh, itu kan masih coming soon ya kan? Iya. Coming soon, saya perkenalan kan gitu kan. Nanti kita tunggu rilisnya lah. Kapan itu? Rilisnya nanti setelah tanggal 4 di CT. Apa tuh biasanya? Kalau ngomong tertarik atau tidak, sangat tertarik. Saya sangat tertarik. Karena memang kita itu pengen tahu benar-benar apa yang ada di dalamnya tentang kebijakan-kebijakan kaitan dengan pelestarian budaya. Gitu loh. Kalau kita nggak di dalamnya nih, kita Laski doang nih ngomong nih di luar kan, minta agar disampaikan ke pemerintah. Tapi kita tidak ada di dalamnya, nggak tahu. Ya teman-teman yang bergerak di kebudayaan, di kesenian dan kebudayaan, ya pengen ngomong, cuman kalau nanti sampaikan ya, pas audiensi nanti sampaikan ya. Tapi ternyata dalam rapatnya, dalam musyawarahnya tidak tersampaikan dan akhirnya tidak ada hasil. Nah tentunya bukan hanya saya. Silahkan kalau teman-teman yang memang bergerak di kebudayaan dan kesenian, ya kalau memang punya apa ya sesuatu tanggung jawab kaitan dengan pelestarian budaya ini, masuk di dalamnya sebagai calon wakil rakyat. Semoga terpilih dan nanti bisa berkontribusi, ya kan, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang cinta akan budaya. Gitu. Kalau di surat suara ketemu ini ada Kang Haji nih. Gitu. Ya boleh kampanye belum ya? Nanti dulu masa kampanye belum. Belum ya? Belum. Ya itu.
artinya ya semoga capaian-capaian Kang Haji di periode tahun ini ya, DPD tahun 2022 sampai 2027 ya, programnya semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Juga kemudian juga ya semoga hal-hal baik terus membersamai Kang Haji dan teman-teman Laski tentunya. Harapannya Laski ini bisa inilah apa namanya, ke publis dan juga bisa pemerintah bisa memperhatikan hal-hal yang demikian tadi sudah disampaikan sama Kang Haji. Ternyata itu dia, sampai senjatanya dijual. Gimana mau perang nggak punya senjata ya? Untungnya perangnya sudah selesai, ya kan? Iya. Jadi Gaza ini Hamas sudah menang gitu kan. Kemudian dijual lah gitu senjatanya, tapi sudah menang kok misalnya begitu. Ya mending lah. Tapi kan buat selanjutnya itu dia. Kan? Nah, itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa terdengar juga kan begitu kan oleh pemerintah. Ya. Karena memang posisinya sekali lagi pemimpin daerah itu kan ganti-ganti juga. Ya. Kadang-kadang ada yang suka dengan ini, ada yang tidak juga gitu. Artinya wakil rakyat juga begitu, ada yang senang dengan kesenian gitu kan, budaya, akhirnya memperhatikan. Dana-dana juga yang memang harusnya disampaikan di rapat, kemudian juga dialokasikan dananya di bidangnya masing-masing, anggaplah di Dikbud begitu kan, dialokasikan dananya demi pelestarian ini. Ya kalau nggak hobi, kalau nggak suka, kalau nggak peduli, ya maka tidak tersampaikan. Gitu. Ya semoga sih itu senjatanya nggak ada kejadian lagi sampai senjatanya dijual. Tuh ya miris sekali memang. Ya betul. Karena sekali lagi penting ya, jangan sampai anggap remeh. Artinya para wakil rakyat, pimpinan daerah ya, yang terutama sekarang juga sebentar lagi juga sudah tahunnya pemilu ini. Betul. Artinya harus waspada dengan orang-orang yang bergerak di kebudayaan dan kesenian ini, ya kan? Harus waspada. Artinya waspadanya apa? Jangan dikesampingkan, benar-benar dirangkul, diajak bicara, diajak diskusi, maunya seperti apa, begitu kan? Insya Allah punya kontribusi besar buat Kota Cilegon tentunya. Dan untuk keberlangsungan kepemerintahan di Kota Cilegon sangat penting sekali, karena memang tidak bisa dipisahkan antara politik dan kebudayaan. Harus bersinergi. Ya betul. Nggak bisa dipisahkan. Ya betul. Karena memang ya itu kebudayaan juga kontinu ya, politik pun juga harus kontinu. Betul. Hal-hal baik juga harus membersamai di dalam. Ya betul. Sekarang sudah tidak jelas. Kalau memang tidak ada kaitan dengan politik, buat apa ada Kementerian Pariwisata? Betul. Ya kan begitu. Artinya pariwisata itu memang pelestarian di budaya kan begitu tentunya. Ngapain kan begitu. Artinya ini salah satu perhatian pemerintah juga ke pariwisata dan juga budaya yang memang ada di dalamnya di sebuah daerah yang sudah tersebar di seluruh Indonesia Nusantara ini kan. Karena Indonesia itu kaya akan budaya. Dilirik oleh warga negara asing juga dengan kebudayaan. Betul. Makanya tadi kenapa Bali selalu di ini kan, karena budayanya gitu loh. Kuat. Ya kan, siapa tahu nih kalau qasidahnya keren gitu kan, kemudian juga seni Islam lainnya itu juga bagus sampai ke nasional. Orang-orang Timur Tengah datang ke sini untuk menyaksikan itu, untuk datang ke sini sebagai turis-turis yang memang menunggu. Jadi daya tarik. Iya, daya tarik tersendiri, ya kan begitu. Tapi sudah sampai ke tingkat nasional kan begitu, ke mancanegara tentu itu. Karena ya, tapi kalau qasidahan cuman hobi doang gitu. Gimana? Ya, apakah qasidahan bisa bisa mendapatkan benefit yang lebih? Kalau benefit lebih kita sih tidak ke arah sana. Jadi memang posisinya kita untuk qasidah ini benar-benar di pelestarian budaya. Jadi jangan sampai cari keuntungan untuk masuk ke dalam DPD Laski untuk seni qasidah. Tidak ada. Ya kita hobi aja sebenarnya. Hobi. Kebudayaan. Iya, artinya ngapain kita? Ya teman kan kalau seandainya kita ngelatih di satu tempat, kemudian dapat transport itu bonus aja. Ya kan, karena hobi kan, hobi senang kan begitu kan. Kalau dapat transport bentuk penghargaan dari mereka karena kita sudah datang, karena kita sudah ngelatih kan begitu aja. Tapi kalau untuk cari keuntungan dari sini nggak ada, gitu kan? Karena memang kita pure ini adalah hobi melestarikan budaya Islam. Tuh.
ada apa cuitan terakhir sebelum kita closing? Cuitan terakhir. Sebenarnya saya pengen benar-benar menyampaikan ke pemerintah. Ini sangat penting, perlu sekali jadi bahan pemikiran. Jangan sampai dikesampingkan budaya dan kesenian sebelum mereka akan mengesampingkan kalian. Artinya pemerintah harus perhatian penuh dengan kebudayaan dan kesenian sebelum kita semuanya pergi. Waduh, dari lingkaran pemerintah. Tajam gitu. Ya. Cukup. Ya. Terima kasih Kang Haji Rohmat. Semoga sehat selalu. Program-program tahun ini saya nantikan lah program-program Laski ini. Terdekat tanggal 20 tanggal 27 setelah pelantikan 27 ya. Ataupun nanti setelah nasional. Oke. Kan nasional kan kita bawa nama baik Kota Cilegon, ya kan? Ulangnya dapat apa kan? Siap. Ya, kita doakan semoga semuanya lancar. Amin. Dan juga Laski Kota Cilegon terus diperhitungkan di nasional. Karena itu dia, jangan sampai ada kejadian jual senjata lagi. Senjata apa? Kosidanya dijual. Jangan sampai ada kejadian kayak gitu lagi. Terima kasih Kang Haji. Siap. Terima kasih. Selamat malam dan juga sehat selalu. Amin. Oke, teman-teman, rencang-rencang Cilegon Corner News. Inilah obrolan tadi perihal Laski, kebudayaan, politik, dan juga biografi sedikit tadi sama Kang Haji Rohmat. Kita doakan semuanya baik-baik aja, kemudian semuanya sehat, mendapatkan hal yang baik dalam kepengurusan Kang Haji Rohmat. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.